Pernah nggak sih ngelihat trader sukses yang bikin trading kelihatan gampang banget? Sebenarnya mereka punya rahasia. Strategi yang sederhana tapi efektif. Hari ini saya akan membahas strategi Fibo Musang. Cara yang paling simple untuk memulai trading dan langsung paham market. Bahkan kalau kamu baru pertama kali mencoba. Yuk, simak sampai habis. Hai, selamat datang di channel saya G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading selama 7 tahun terakhir. Hari ini saya akan berbagi sebuah strategi yang mungkin untuk kalian yang masih pemula, strategi ini terdengar cukup aneh atau mungkin asing di telinga kalian. Tapi untuk teman-teman yang sudah lama di industri trading atau teman-teman yang sudah memiliki basic tentang trading, ini adalah sebuah strategi yang sering di-request baik itu di TikTok, di kolom komentar ataupun di DM langsung G-Trade Academy, yaitu strategi Fibo Musang. Strategi ini terkenal sangat sederhana teman-teman, tapi memiliki tingkat efektivitas dan tingkat presisi yang cukup baik untuk kita mencari peluang entry di market. Yuk kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke strategi, saya ingin membahas sedikit tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena Fortuno Market memberikan banyak hal yang tidak ada di broker-broker lain. Yang pertama adalah spread yang murah. Dengan spread yang murah, kamu akan lebih hemat dalam biaya tradingnya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang suka trading scalping, bahkan untuk teman-teman yang suka intraday. Lalu yang kedua, bebas dari biaya swap untuk seluruh major pair dan juga kripto. Jadi buat teman-teman yang suka tradingnya swing, di sini juga sudah disediakan fasilitasnya. Biar kalian kalau ada trading yang menggantung, kalian tidak perlu lagi bingung tentang biaya tambahannya. Lalu yang ketiga, user interface-nya yang sudah terhubung dengan TradingView. Jadi saya bisa langsung melakukan analisa di market dan juga melakukan open posisi hanya dalam satu platform. Tidak perlu lagi saya menganalisa di TradingView lalu pindah ke platform lain untuk melakukan open posisi. Dan yang terakhir adalah proses deposit dan withdraw-nya yang aman dan lancar. Jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari broker yang cocok untuk membantu trading kalian, cobain deh Fortuno Market. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu strategi Fibo Musang. Tapi sebelum kita membahas strateginya, kita harus tahu dulu apa itu Fibo Musang sebenarnya. Fibo Musang adalah suatu strategi teman-teman yang berbasis pada Fibonacci retracement. Dan Fibo Musang ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Fibo Musang Official. Kalian bisa cek juga di YouTube-nya. Khususnya oleh seorang trader yang bernama Cik Guzul. Jadi saya izin dulu kepada Cik Guzul untuk membahas tentang Fibo Musang ini. Strategi ini menggabungkan antara analisa teknikal dan juga pola pada retracement Fibonacci, teman-teman. Gunanya untuk menentukan entry posisi yang lebih presisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut di chart, teman-teman. Sebelum kita melihat langsung apa itu Fibo Musang, kita harus tahu dulu konsep dasarnya atau basic daripada Fibo Musang ini, teman-teman. Basic dari Fibo Musang. Jadi dia adalah sebuah setup untuk menentukan reversal atau pembalikan arah, teman-teman. Lalu selanjutnya yang harus kita tahu adalah bagaimana cara masuknya nanti. Cara masuknya dari strategi Fibo Musang ini adalah dengan cara breakout, teman-teman, atau melewati daripada key level kita. Nah, saya tulis dulu di sini ya, teman-teman ya. Nah, cara entry-nya adalah breakout. So, sebelum kita lanjut, saya mau membahas dulu tentang ini. Pemahaman daripada Fibo Musang ini, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu, teman-teman. Ini ketika ada candle bearish dan candle bullish yang sejajar, maka bawahnya akan membentuk sebuah garis yang disebut dengan support level, teman-teman. Dan ketika candle bullish dan bearish yang sejajar di atasnya, maka akan membuat sebuah level, yaitu level resisten. Kita hitungnya dari body, teman-teman ya, untuk SOP daripada Fibo Musang ini, yang saya pelajari daripada Cik Guzul itu. Semoga dengan setup ini teman-teman lebih terbantu lagi ya, teman-teman. Ini dulu yang kita harus tahu. Untuk candle bearish dan candle bullish yang sejajar, maka akan menciptakan namanya support level, dan candle bullish dan bearish yang sejajar, atapnya akan menciptakan sebuah resistance level. Lalu kita ke sini, teman-teman. Dari yang pertama dulu deh di sini. Nah, di Fibo Musang itu ada pola-pola yang dijadikan patokan untuk entry, yaitu ada dominant break dan
ada candle break, teman-teman. Dominant break ini apa? Dominant break ini ketika ada satu candle bearish. Ini kebetulan adalah dominant break buy sebagai contoh ya, teman-teman ya. Jadi ketika ada satu candle bearish yang di break lebih dari minimal 3 candle, teman-teman. Mau ini candlenya bullish semua ataupun ada bearish yang nyempil atau terselip di dalamnya, itu tetap berhasil, teman-teman. Dengan syarat adalah top atau high daripada candle ini di body candle bearish ini di break oleh candle bullish. Itu syaratnya, teman-teman. Jadi mau di dalam satu zona ini atau zona initial break namanya, teman-teman. Ini terdiri dari lebih dari 3 candle, seumpama 4 candle atau bahkan 5 candle, selama yang nge-break ini adalah candle bullish dan body, maka ini termasuk pada setup dominant break buy, teman-teman. Lalu yang kedua adalah candle break, teman-teman. Nah, ini cukup berbeda, teman-teman. Yaitu syaratnya ini, teman-teman ya. Ketika dari fase bearish ini, tiba-tiba ada satu candle bullish yang melakukan break daripada area resisten, teman-teman. Jadi ketika marketnya sedang bearish, lalu muncul candle bullish, maka candle bearish terakhir ini akan menjadi area initial break kita. Dan ketika candle bullish ini melakukan full break body pada area resisten level terdekat, ingat, resisten itu ketika candle bullish dan bearish sejajar di topnya ya. Nah, ketika ini di break body ini, maka akan menjadi setup yang disebut dengan candle break atau CB1. Nah, ini nggak harus satu candle, teman-teman, bisa 2 candle selama di bawah 3 candle, teman-teman. Ini coba saya contohkan dengan 2 candle ya, teman-teman. Ini adalah contoh dengan 2 candle. Tetap area candle bearish terakhir ini menjadi area initial break kita. Nah, terus cara menariknya seperti apa, teman-teman? Kalau cara menariknya, nanti itu kita butuh yang namanya toolsnya adalah Fibonacci retracement, teman-teman. Nah, ini yang paling atasnya. Ini kalian tarik dari body yang melakukan break ini dan wick terakhir dari pola ini, teman-teman. Contohnya di case ini. Kita tariknya dari body ini, dari top body ini ke support di bawah daripada support level di wick-nya, teman-teman, atau di shadow-nya. Nah, di sini nih. Saya tarik agak gini. Nah, oke. Dari top body ini atau dari body close body bullish ini. Kita tarik bukan dari wick-nya ya, dari body-nya aja. Kalau untuk yang top-nya. Nah, untuk penarikannya cukup dari top body-nya ya, teman-teman, atau close candle-nya ini, close candle daripada bullish yang melakukan break di top body atau di open daripada candle bearish ini ya. Nih, saya tandai garis ini. Nah, jadi nariknya angka 1 atau terakhir ini. Nah, dari atasnya di body ini ke wick terendah ya, wick terendah, teman-teman. Bukan harus wick-nya yang bullish, tapi wick terendah di bawah support level ini. Ini kebetulan saya contohkan adalah wick daripada bullish yang lebih panjang. Kalau seumpama yang terjadi adalah wick-nya bearish yang lebih panjang, ya kita tariknya sampai dengan wick yang bearish, teman-teman. Lalu Fibonacci yang dipakai adalah ini, teman-teman. Kalian bisa screenshot, kalian bisa catat. Yang dipakai adalah angka 0 atau level 0, lalu level 0,5, level 1, level 1618, lalu level 1.88, lanjut ke 2618, lalu ke 288, lanjut ke 4236, dan 488. Kalau kalian bingung, ini saya reset dulu ya. Saya reset daripada tampilan Fibonacci-nya. Yuk kita bikin bersama-sama, teman-teman. Yang pertama, kalian double klik di area Fibonacci kalian ya. Lalu kita hilangkan 0382, 0236, 0786, area golden ratio 0618 dan 3618. Lalu baru kita aktifkan 3, teman-teman. 1 2 3. Oke, dan kalian ubah di sini kata-katanya atau angkanya, kalian ubah menjadi 1.88, lalu yang kedua 2.88, dan yang ketiga adalah 4.88. Ini fungsinya apa? Nanti kita bahas. Lalu ini trendline bisa kalian adain, bisa kalian ilangin. Ini opsional, terserah selera kalian. Kalau saya hilangkan biar tidak ada garis di sini. Lalu background dihilangkan, teman-teman. Nah, background dihilangkan biar mudah kalian lihatnya. Terus kalau warna, saya lebih suka gunakan satu warna, teman-teman.
Contoh saya gunakan hitam, tapi untuk 0,5-nya saya ubah menjadi warna yang berbeda. Mungkin saya gunakan merah di sini. Terus kita turun lagi ke bawah. Di bawah kita ubah dari yang left ini menjadi right, teman-teman. Biar lebih enak kita ngelihatnya. Karena kalau kita taruh di left atau di sebelah kiri, candle itu jalannya ke kanan, teman-teman. Kalau di kiri nanti akan ketutup dengan candle-candle sebelumnya. Jadi kita pindah ke kanan biar lebih clear kita melihatnya. Nah, sisanya kalian setting aja center, middle ya, teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan daripada Fibonacci Musang itu, Fibo Musang itu, teman-teman. Ya. Nah, ini Fibo ini atau setup ini bisa dikatakan valid ketika dia menyentuh area 1618. Cukup sampai sini, maka setup dominan break kalian dinyatakan valid dan Fibo Musang ini dinyatakan berhasil, teman-teman. Jadi, ini adalah area TP wajib kita. Nah, di sini. Ini adalah area TP wajib kita. Lalu yang kedua adalah area di 2618. Ini adalah area ideal daripada TP di strategi Fibo Musang, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah zona di area 4236. Ini adalah area maksimal daripada take profit kalian. Jadi, kalau kita hitung, ya, saya bikin yang baru ya Fibonya ya di sini. Jadi kalau kita hitung, ini untuk buy posisi, kalian open setelah close candle daripada setup kalian, atau itu berupa dominant break ataupun itu berupa candle break atau CB1. Jadi di sini kalian tentukan stop loss-nya di angka 0 atau di bawahnya sedikit ya. Lalu take profit pertamanya adalah di area ini, teman-teman. Terus RR-nya gimana, Bang Gio? RR-nya ada di 0,6. Memang ini belum cukup bagus. Tapi nanti kita pelajari bagaimana cara menyiasatinya ya, teman-teman. Lalu TP idealnya adalah di area 2618, teman-teman. Nah, ini RR-nya sudah cukup oke, yaitu 1/5,6. Dan area TP maksimalnya adalah di 1/3, teman-teman. Atau di area 4.236. Nah, di sini ketika dia sudah menyentuh di angka 618, maka setup itu dinyatakan berhasil, teman-teman. Ini daripada SOP yang saya pelajari dari strategi Fibo Musang ini, teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan membahas daripada candle break 1 ini atau CB1. Cara nariknya sama, teman-teman. Cara narik Fibonya. Cara nariknya adalah dari close body ini, close body bullish ini. Kalau setupnya buy ya, teman-teman, ke wick terpanjang di area akhir ini, teman-teman, atau di bawah area support yang ini. Kalau ini yang panjang di candle bullish, ya kalian taruh di candle bullish. Kalau yang panjang di candle bearish, ya kalian taruh di candle bearishnya, teman-teman ya. Lalu ketika dia sudah running daripada titik entry kalian ke area 1618, maka setup ini sudah dinyatakan berhasil, teman-teman. Nah, yang sering kegocek itu di sini, teman-teman ya. Banyak teman-teman yang menganggap bahwa ini adalah CB1 atau candle break 1. Tapi dari SOP yang saya pelajari, dari Cik Guzul, bahkan dari teman-teman trader lain, bahwa ini merupakan bukan CB1, teman-teman. Kenapa? Karena area resistennya adalah sebagai candle initial break-nya, teman-teman. Jadi ini bukan termasuk CB1 atau bukan CB1 ya. Kalau kalian ketemu yang setup seperti ini, bisa kalian abaikan karena ini tidak termasuk dari strategi Fibo Musang, teman-teman. Nah, kita fokus di dua ini ya. Lalu kalau sell gimana, Bang? Nah, kalau sell sama aja, teman-teman. Tinggal modelnya aja terbalik. Ini saya bikin cepat aja ya, teman-teman ya. Kalian lihatnya seperti inilah. Nah, kalau sell tampilannya seperti ini. Nah, ini menjadi candle bullish, lalu ini adalah candle bearish. Oke? Yang tengah ini boleh candle apapun, teman-teman. Kadang kalau zonanya agak konso, bentuk dominan break ini bisa sampai 5 candle, teman-teman. Ya, nggak harus 3, minimal adalah 3 candle. Tapi kalau lebih boleh. Nah, yang untuk CB1-nya ini juga sama, teman-teman. Ini kita balik. Ini adalah candle bearish. Nah, ini adalah candle bullish-nya. Ini menjadi area support. Ini menjadi area support levelnya, teman-teman. Yang ini menjadi area resistennya. Ini adalah tampilan untuk dominant break dan candle break pola sell ya, teman-teman ya. Oh ya, ini jadi di bawah sini, yang ini jadi di atas sini. Oke? Ini candlenya juga berubah otomatis warnanya ya. Ini tampilannya aja, teman-teman. Kita fokus di sini ya.
Kalau kondisinya seperti ini, maka ini adalah dominant break dan candle break untuk sell setup, teman-teman. Kalau kalian masih bingung, yuk kita lanjut ke chart biar kalian tidak bingung, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman ya, untuk yang ini. Ini ada candle bearish pertama. Ini awalnya kita akan menandainya sebagai area IB atau initial break tadi. Ini muncul candle bearish pertama, ini kita tandai awalnya sebagai area IB, teman-teman. Tapi ternyata dia muncul candle bullish lagi. Berarti di sini muncul area support, teman-teman. Oke? Sampai sini paham ya? Terus muncul candle bearish lagi di sini. Nah, berarti kan ada indikasi pola reversal ada di sini, teman-teman. Ternyata di sini masih muncul candle bullish, bahkan nge-break ya, teman-teman. Nah, di sini juga menjadi area support kita, teman-teman. Lalu di sini muncul candle bearish yang besar, teman-teman. Nah, ini candle bullish terakhir ini bisa kita jadikan area initial break-nya, teman-teman. Dengan setup apa? Dengan setup candle break one untuk pola sell. Terus kita tariknya dari mana, Bang? Kita tariknya dari ini, body close ini, ke week terakhir. Oke? Nah, gini, teman-teman. Kenapa kok di sini kita valid candle break-nya? Karena ini sudah break daripada area support terdekat ini. Nah, dari support terdekat kita runningin. Di sini setup berhasil, teman-teman. Kalau kita entry-nya adalah dari close candle ini, teman-teman. Close candle ini kita entry, stop loss-nya di atas angka 0 ini sedikit. Lalu take profit satunya adalah di area 1618. Oke. Lalu kita lihat di sini muncul candle bullish, teman-teman. Kalau muncul kayak gini, kalian jangan langsung panik. Kita lihat dulu, dia ini merupakan setup nggak gitu. Nah, di sini dia nge-break daripada candle merah memang, oke? Tapi dia breaknya ini baru 2 candle, berarti bukan setup dominant break ya. Dominant break kan harus 1 candle di break minimal dari 3 candle. Kalau bukan berarti dia akan masuk di pola CB1. Nah, kalau CB1 apa syarat keduanya? Syarat untuk CB1 adalah dia harus break area resisten terdekat. Oke, resisten terdekat adalah di top ini, teman-teman. Nah, ternyata dia tidak break daripada area ini. Lalu muncul apa di sini, teman-teman? Muncul pola dominan break sell, teman-teman. Nah, dari candle bullish ini yang terakhir ya, di break lebih dari 3 candle, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa candle yang nge-break nggak harus semuanya candle bearish, teman-teman. Jadi kalaupun ada bullish yang nyempil di sini atau terselip di dalamnya, kalau bahasanya di kampung saya itu nyempil, teman-teman. Di sini kita tetap terhitung adalah pola dominant break. Jadi dari sini kita juga bisa tarik FIBO, teman-teman, dari close candle yang ini ke wick tertinggi. Nah, dari sini kita dapatkan, yang ini saya hapus ya, FIBO yang awal ya, biar kalian nggak ketumpuk ya. Nah, di sini setup juga berhasil, teman-teman. Bahkan di sini sampai dengan TP maksimalnya. Oke? Nah, di sini. Pasti kalian bertanya, teman-teman ya. Terus gunanya adanya 188, 288, 488 ini apa? Ini adalah area tambahannya atau area maksimalnya dia. Jadi gini, teman-teman, nanti ada pola-pola yang bisa kita lihat. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Nah, kayak di sini ini jadi sebuah zona, di sini juga jadi sebuah zona, di sini jadi sebuah zona. Zona apa? Zona idealnya ada pantulan. Tapi ini nanti kita pelajari di video selanjutnya. Kalau yang di sini kita akan membahas tentang basic daripada Fibo Musangnya dulu, teman-teman, biar kalian tahu basicnya itu seperti apa, konsep dasarnya seperti apa sih. Oke, lalu kita lanjut ke sini. Nah, di sini muncul candle bullish pertama. Oke, kalau ini adalah posisi setup buy, berarti ini adalah candle IB pertamanya, teman-teman. Terus dia apakah ini valid? Kalau kita lihat di sini memang masuk, teman-teman, dari hitungannya ya. Candlenya di break lebih dari 3 candle. Oke, tapi di sini area supportnya di sini ini sejajar, teman-teman. Fase yang kayak gini saya nggak ambil posisi apapun, teman-teman. Kalau saya pribadi, karena apa? Menurut saya ini bukan zona yang clear. Yang clear yang gimana? Yang clear itu yang kayak gini, teman-teman. Kalian bisa lihatnya itu jelas. Oh, ini ada CB1. Oh, ini ada dominant break. Nah, candlenya itu clear. Sedangkan di sini adalah fase sideways. Tapi kalau kalian yang udah open posisi di sini, juga nggak apa-apa, teman-teman. Kita lihatnya dari sini tapi. Nah, ini adalah area
terakhir kalian. Maka dominan breaknya kita hitung dari sini teman-teman. Dari high ini ke low ini. Oke? Memang masuk teman-teman. Ini berhasil pun kita ambil posisi buy dari close candle ini. Tapi cuman sampai take profit 1. Ya. Nah, sampai sini saja. Oke, tapi kalau saya pribadi saya nggak ambil di setup yang seperti ini teman-teman. Saya cari yang clear. Nah, kita cari lagi setup selanjutnya. Di sini muncul candle bearish. Berarti di sini ada potensi dia akan ada setup sell-nya. Entah itu dominant break atau candle break sell-nya teman-teman. Ini akan menjadi area resisten kita dan di sini adalah area yang harus di break oleh body. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Ada berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 candle teman-teman. Tapi di sini di break oleh candle bearish. Berarti di sini muncul konfirmasi untuk dominant break sell dengan SOP kita tarik dari close candle ini ke top atau high yang tertinggi di sini. Ini di sini nih bisa kalian pilih ya teman-teman. Tapi kalau saya ambilnya di sini. Karena apa? Karena areanya masih satu level nih teman-teman. Ya. Nah, dengan seperti ini kita masuk posisi sell di sini teman-teman. Ini sell setupnya dari close candle ini. Stop lossnya di atas 0 sedikit dan take profitnya kalian bisa taruh di area-area ini teman-teman. Kalau di sini kebetulan sampai dengan TP max lagi teman-teman. Ya, nah udah bisa lihat teman-teman ya dari 1, 2, 3, 4 setup dia belum ada invalidnya atau belum ada ketemu posisi yang tidak sesuai dengan setup ya teman-teman. Nah sisanya kalian bisa lakukan backtest teman-teman daripada setup ini teman-teman ya. Pasti kalau teman-teman banyak yang ngomong setup kayak gitu emang udah di backtest berapa lama? Bang Jo udah coba berapa lama? Udah di backtest seperti apa? Nah, kalau teman-teman atau netizen yang budiman ya yang sering bertanya itu sudah di backtest atau belum, bagaimana cara backtest? Itu sekarang menjadi tugas kalian. Kalian yang ditugaskan untuk melakukan backtest teman-teman. Biar apa? Biar kalian punya datanya, biar kalian tahu juga bagaimana SOP-nya. Kalian tahu rasanya, kalian dapat feel-nya, apakah strategi ini cocok untuk kalian atau tidak. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini teman-teman. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan teman-teman dari kita pelajari setup Fibo Musang ini dengan konfirmasi dominant break dan CB1 atau candle break 1. Kesimpulan yang bisa kita pelajari adalah setup ini. Nah, setup ini bisa digunakan untuk mencari swing baru atau mengidentifikasi swing baru teman-teman. Ya, semua kalian dari bearish tiba-tiba menjadi bullish, jadi bearish lagi jadi bullish. Nah kan ada gerakan kalau di market structure kan kita bisa lihat teman-teman ya. Kalau kita belajar di market structure di video sebelumnya, nah ini kan ada naik, ada turun, ada naik, ada turun ya. Di sini kan ada gerakan utama atau gerakan impulsif, ya kan? Di sini gerakan impulsifnya. Lalu ada apa? Ada koreksi atau korektif atau pullback. Nah, terus impulsif lagi, terus ada pullback. Nah, setup itu bisa untuk mencari identifikasi di sini, teman-teman. Di sini, di sini, di sini, gitu teman-teman. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Nah, kalau saya melihatnya, setup ini. Nah, kalau saya simpulkan yang kedua yaitu setup ini bisa dikombinasikan dengan banyak metode teman-teman. Semua kalian kombinasikannya dengan SMC atau sekalian kombinasikannya dengan support resisten atau supply demand. Nah, ini bisa kalian coba kombinasikan teman-teman. Jadi harusnya dia work terus teman-teman. Nah, kalau kita lihat di structure pun ya, kalau kita tandai ini ya, kita cari nih contoh terdekat nih sekarang. Kita bisa turunin ke 15. Nah, kita ambil ini aja teman-teman ya. Ini kan terlihat nih. Seret, tetet. Ini lebih dari 1, 2, 3, 4 candle teman-teman. Kalau kalian yang belajar SMC, di time frame kecil, pasti di sini adalah swing high valid teman-teman. Dan ini adalah area chain of karakter kalian yang pertama atau CH1. CH Indo itu teman-teman. Ini kita lihat deh di time frame 1 menit mungkin ya, lebih kecil lagi time frame-nya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini adalah area change of karakter kalian. Oke. Lalu kalian pasti otomatis akan mencari pantulannya atau RTO-nya ya. Ini saya save dulu. Kalau kalian mau save di tanda ini, lalu save template ya teman-teman. Fibo ini, katakan Fibo Musang. Fibo Musang. Ya. Nah, kita balikin dulu ini ke Fibo standar ya.
Di sini saya ubah lagi jadi Fibo yang biasa saya pakai di SMC. Di sini kan kita juga dapat teman-teman. Dari adanya change of character di sini, dia juga kembali ke area di sini teman-teman. Ada order block kita atau di OTE kita. Nah, ntar saya kotain dulu biar kalian lihat. Nih. Nah, di area OTE kita. Nah, kan sama kan konfirmasinya? CH terus dia RTO atau return to order block atau kembali ke zona order block kita. Sebelum dia melanjutkan trennya. Di sini ada break of structure. Lanjut, continue, ada break of structure lainnya. Ya, jadi setup itu bisa kita gabungkan dengan metode-metode lain, teman-teman. Nah, ini setup Fibo Musang ini kita bisa gabungkan atau kita bisa logikakan dengan metode-metode lain. Kalau kalian yang sudah pakainya SMC, kalian bisa coba mungkin dikombinasikan dengan SMC. Kalian yang sudah, saya setiap harinya trading pakai EMA, Bang Gio. Ya monggo dicoba dengan metode kalian yang menggunakan EMA. Nah, ini akan membantu meningkatkan probabilitas profit kalian, teman-teman. Atau probabilitas setup kalian itu berjalan dengan keinginan kalian. Nah, dari kita belajar tadi tentang Fibo Musang, teman-teman ya. Di sini saya mau memberitahu teman-teman, kalau teman-teman itu nggak harus selalu trading itu sendirian, teman-teman. Kalau kalian mau belajar lagi lebih dalam tentang trading, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy, teman-teman. Di G-Trade Academy ada beberapa hal yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah analisa dengan akurasi tinggi, teman-teman. Lalu yang kedua adalah grup diskusi yang solid atau grup komunitas yang solid. Nah, di grup yang solid ini kalian bisa sharing teman-teman dengan sesama trader di dalamnya. Di dalam G-Trade itu banyak trader, teman-teman. Kalian bisa cerita, bisa sharing, bisa bertanya. Bahkan kalau kalian ada sesuatu yang tidak kalian ketahui di dunia trading, kalian bisa langsung tanyakan di dalam komunitas. Dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan materi yang lengkap, baik itu untuk pemula atau buat teman-teman yang mau mengupdate skillnya. Dan yang paling penting, G-Trade Academy ini tidak ada biaya bulanan, teman-teman, atau gratis aliasnya. Jadi, kalian nggak perlu ada bayar-bayar apapun untuk masuk di G-Trade Academy. Dan ingat, G-Trade Academy tidak pernah menyediakan layanan titip dana, investasi, atau joki akun gitu. Kita nggak pernah, teman-teman ya. Dan kita tidak ada melayani titip depokan ke broker atau apa, semua kalian sendiri yang handle. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan G-Trade Academy untuk hal-hal tersebut, kalian bisa pastikan itu adalah akun daripada penipuan. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa play lagi dari awal sampai akhir. Kalian tonton lagi, kalian lihat muka saya lagi untuk menjelaskan Fibo Musang ini. Dan jangan lupa klik like dan komen pertanyaan kalian atau seumpama kalian punya ide-ide pembahasan untuk video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk kalian klik subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video dari G-Trade Academy yang terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni dan salam Fortuno.